Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesyukuran yang tiada terhingga, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan sehingga kita bisa dan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang ulun sampaikan lebih dari setahun yang lalu, yakni al-imanu bil qadar. Iman kepada al-qadar, salah satu dari rukun iman. Justru inilah yang akan menjadikan kita menjadi orang yang senang, berbahagia, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan. Jadi luput kalau ada orang yang ia menggugat terhadap al-qadar. Wal muradu bil iman, mengulangi. Mungkin ada yang baru. Wal muradu bil imani bil qadar, yang dimaksud dengan iman kepada al-qadar itu adalah at-tasdiqul jazim, keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh, kepercayaan yang kokoh. Kokoh loh. Enggak boleh terombang-ambing, itu enggak boleh. Bi anna kulla ma yaqa'u fil khairi wasyarr fahuwa bi qada'illahi wa qadarihi. Iman kepada al-qadar itu adalah keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang menghunjam di dalam hati, utamanya sesungguhnya semua apa yang terjadi, apakah itu baik ataupun tidak baik, semuanya adalah atas qada Allah dan takdir Allah. Itu al-imanu bil qadar. Jadi tidak ada di alam ini tanpa ketetapan Allah. Semua ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi kita tidak tahu apa ketetapan Allah itu. Kalau ditanya kepada diri kita, Ikam senang diberitahu tentang takdir Allah ataukah lebih senang tidak diberitahu? Ayo. Karena banyak juga orang yang sok tahu atau orang yang ingin tahu sehingga mendatangi tabib, mendatangi orang pintar, mendatangi dukun, yang ia ingin mengetahui apa yang terjadi masa yang akan datang. Ini kira-kira anak ulun nih
nang cocok gawiannya nang apa. Nah, itu takon di orang pintar, atau di kampung namanya tabib si anu ya. Lalu si tabib melihat di goresan yang ada di tangan. Oh, nang cocok anakmu nih begawe bejual motor. Nah, ini capat sugih nih. Nah, jual amas. Nah, capat sugih. Jangan jual sirih lambat. Tabibnya kadebe isi gawian pulang. Nah, luput sama sekali. Apakah kita senang ketika takdir kematian diberitahukan kepada kita? Haji Sulaiman kami udah 2 tahun bisa mati. Itu Pak selama 2 tahun bukan ada kekaruan. Ya mikirkan mati 2 tahun tuh. Jadi kalau ulun lebih senang tidak tahu. Jadi kawak ke hulu ke hilir. Apabila kematian itu kita selalu terima. Tetapi bahwa ajal itu ditetapkan oleh Allah, iya. Jadi seperti itu. Tidak ada orang yang mau tahu kita kematian itu apabila nanti jadi apa. Tidak usah. Jadi hidup ini memang apa? Tawam. Kalau bahasa kampungnya itu tawam. Kada tahu. Jadi kita itu menghadapi sesuatu yang tidak tahu. Iya, siapa yang tahu yang terjadi hari ini, besoknya. Nah, Jokowi lengser kah? Kada tahu juga. Sidin kada hendak. Ada orang yang berkehendak sidin lengser, ada yang kada hendak. Mau Pak? Nah, jadi seperti itulah hidup. Nah, kita lanjutkan. Justru di sini letak kebahagiaan itu. Dalam surat Al-Hadid ayat 22-23. Tidaklah suatu bencana dari suatu peristiwa di permukaan bumi. Di permukaan bumi. Maksudnya alam semesta. Jadi bukannya di bumi saja, alam semesta. Al-ard ay bermakna alam semesta. Tidaklah suatu bencana dari suatu bencana atau peristiwa di permukaan bumi atau di alam semesta, dan tidaklah terjadi suatu peristiwa bencana yang ada pada dirimu. Jadi Allah nunjuk ke kita sebagai manusia, alam dulu. Jadi jangan dikira bahwa alam itu tidak ditetapkan oleh Allah. Itu nanti ada aksamu, macam-macam waktu Allah menurunkan Al-Qadar. Itu ada 4. Ada Al-Azali, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu Al-Azali. Itu Allah sudah mencatat, sudah menulis, ditulis Pak. Tidak tahu bagaimana bentuk tulisannya, kita kada tahu. Ditulis, semua ditulis. Pada hari ini Allah menulis kita, alhamdulillah kita berada di masjid itu, Allah sudah menulis Pak. Qabla khamsina alaf, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jawabnya bayangkan, karena sedikit 50.000 tahun. Ulun jadi amunte sudah 41 tahun di amunte itu. Kadang mundulak kada juga Pak. Lawas sudah Pak. Ini 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, manusia belum tercipta. Allah sudah menetapkan garis-garis apa yang terjadi di alam ini dan apa yang terjadi pada manusia. Di sini kadang-kadang orang itu menolak. Ya. Jadi Allah itu ibaratnya kalau bahasa kita tuh kerjanya itu bujur-bujur, Pak. Di planning betul kayak itu nah. Kadai incaan atau incaan lah pian. Ada bujur, Pak. Nanti baru ketika belatukis bayi yang ada di rahim ibu 120 hari ada pulang takdirnya. Fi kulli sanah yang disebut dengan al-qadar as-sanawi,
setiap tahun di Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ya, di bulan Ramadan, malam Allah menetapkan setahun yang akan datang. Kemudian setiap hari Allah juga menetapkan Al-Qadar kepada kita. Dan itu berurutan, tidak berarti yang di sini luput dengan yang 50.000 tahun. Enggak, ini berkaitan. Jadi drap itu turun sampai sekecil-kecilnya. Allahu Akbar. Kita nggak usah berpikir siapa yang atur, ya Allah. Bagaimana itu urusan Allah, Pak? Apa jadi mau urusan orang? Mau urusan Allah itu urusan Allah. Makanya dalam soal tauhid keimanan itu ada yang pertama, al-imanu bihi wajib. Iman bahwa Allah SWT itu menetapkan Al-Qadar dengan seperti itu tadi, itu wajib. Maka kafirlah kita kalau tidak meyakini itu, karena dasarnya Al-Quran dan Sunnah, Pak. Dan yang kedua, apa tadi? Al-imanu bihi wajibun wal kaifiyatu majhulun. Bagaimana cara Allah menerangkan hanya sedikit, ya sudah, itu aja yang kita yakini. Tidak usah kita mencari tahu tentang urusan Allah. Wasu'alu bihi bid'atun. Kalau kita terlalu banyak betakon, nah itu bisa bid'ah, bisa sesat maksudnya. Bid'ah itu maksudnya ke arah kesesatan kita. Kayak apa ya Allah membagi ya. Kayak apa malaikat tuh membagi, itu urusan Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah menurunkan malaikat dengan urusan apa? Al-Qadar. Itu urusan Allah, kita tidak usah memikirkan bagaimana Allah menetapkan. Illa fi kitab. Nah, semuanya sudah ada di dalam kitab. Bagaimana bentuk kitabnya? Urusan Allah. Berapa tumpuk kitabnya? Lapah kata betakon, Pak. Guring waktu malam mikirkan kitab Allah nang mencatat ketetapan terhadap manusia itu kayak apa yuk jar. Ada kawa guring semalaman mikirkan. Itu urusan Allah. Cuman di dalam tafsir itu dinyatakan fil lauhil mahfuz. Semua catatan-catatan itu berada di lauh mahfuz, tempat yang terjaga. Ayat yang bacakan tadi contoh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu penjelasan Allah. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menghidupkan orang yang mati ini. Inna nahnu, inna nun taukid, Pak. Luar biasa itu. Pokoknya sungguh, very serius kalau bahasa kita. Sangat serius Allah. Sesungguhnya aku akan menghidupkan orang mati, dan aku catat semua yang telah dikerjakan dan sedang dikerjakan. Semuanya aku simpan di dalam kitab yang nyata. Ahli tafsir mengatakan tulisan atau kitab yang nyata itu fil lauhil mahfuz. Dan nanti akan diberikan kitab itu kepada kita. Seluruh amal perbuatan yang telah kita lakukan itu akan diberikan kepada kita. Iya, laporan Allah, laporan ke kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Itu lanjutan itu ya. Kita akan menerima kitab. Sehingga orang kafir mengatakan, kitab nang apa nang ini? Kalau bahasa kitanya lah. Nang apa ini? Ada nang tertinggal sedikit pun. Orang kafir, kalau kita nggak masalah, orang yang beriman. Karena kita menerima kitab itu dengan tangan kanan. Kalau orang kafir, kita bilang apa nang ini? Kadang tertinggal sedikit pun. Karena begitu dilihat catatan itu, baik kejelekannya, di mana tempatnya, jam berapa, dengan siapa, ada semua. Nggak tertinggal. Makanya kita berharap mudah-mudahan catatan kita itu catatan yang baik. Kita berharap setiap hari supaya diberikan tasbit, diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk lurus.
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Riwayat Tirmizi. Dari Rasulullah itu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, siapa? Allah. Tsabbit qalbi. Ya Allah, berikan kekokohan, berikan kekuatan, berikan tasbit terhadap hati ulun ini untuk bisa melaksanakan perintahmu dan untuk bisa taat kepadamu. Tiap hari itu kita minta kepada Allah. Kembali. Min qabli an nabro'ah, sebelum aku menciptakan alam semesta itu dan dirimu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya seperti itu yasir, amat sangat mudah. Kalau yusrun mudah, tapi kalau sudah yasir itu amat sangat. Bagi Allah itu sepele, kecil itu nah. Jadi artinya mengatur alam semesta yang disebut dengan ketetapan Allah, seluruh alam semesta, Pak. Termasuk samud, hayumo, tungo, nah itu tuh geget. Itu jangan dikira kada ada nama atur. Siapa bininya samud, siapa nah. Bila bintang lo. Jadi alam semesta, ya Allah, Pak. Bukan berarti nanti ini menjadikan manusia tidak bersemangat dalam hidup, enggak. Justru ketika kita meyakini terhadap Al-Qadar itu, justru hidup ini semangat, Pak. Iya, makanya kan ada ahli psikologi, wah ini jangan pati berucap diri itu tuha, jangan, ya minimal senior kayak itulah. Ya ada ahli psikologi itu. Biar umurnya 70, berapa umur? 70. Jangan atuha bang aku. Oh jangan nang itu. Itu mau olah mundur, Pak, itu nah. Nang anu-anu menjajan nang begawe nang Tuhannya apa-apa enggak. Parak sudah mati. Nah, sekalinya lambat juga matinya. Ucur wae. Wayane kekanakan ohnya nang matian, nang Tuhan masih hidup. Jadi tidak usah dipikirkan. Itu urusan Allah, Pak. Urusan mati mematikan itu sudah ada ajalnya, kita tidak tahu. Makanya jangan lagi kita berucap tuha, jangan juga pang berucap anom. Kok liurnya anom. Biasa aja kita jalani hidup ini nah, nggih. Semampu yang ada pada kita. Ikmalu mastata'tum. Kerjakan olehmu, beramallah olehmu, bekerjalah olehmu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan yang ada pada kamu. Kembali. Jadi yang seperti itu adalah mudah. Likaila taksau, supaya engkau tidak merasa duka. Alama fatahum, atas apa saja yang luput darimu. Jadi apa saja yang luput dari kita, yang tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, kita nggak sedih, nggak masalah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Allah akan menjadikan yang lebih baik daripada yang ada itu. Ada seorang mahasiswa masuk ke pegawai negeri, tes 1 kali, 2 kali, 3 kali, pas kada lulus, stres. Nah, jadi stres sih kan? Allah belum menghendaki di situ. Allah ingin menghendaki yang lebih baik lagi di situ. Kamu nih kada tahu. Nah, jadi kita tidak tahu, cuman hanya sepintas waktu kita mengikuti tes itu kan sudah bujur-bujur sudah mempersiapkan, tapi kada lulus. Berarti Allah masih menginginkan ketetapan pekerjaan yang lain yang lebih baik dari itu. Sudah selesai. Nggih, ada contoh ada ibu-ibu Aisyah yang baru masuk di Aisyah. Itu kan rumahnya terbakar, Pak. Rumahnya terbakar. Habis nah, rumahnya warna buruk terbakar pula. Nggih. Jadi Muhammadiyah kan biasa seperti kita nih, bantu kalau kalah bantu seluruh kabupaten Sungai Utara nih bantu. Nah waktu itu kan orang Muhammadiyah hanya 6 orang nang terbakar rumahnya. Kemudian orang lain ada 4 orang, jadi 10. Sebagian kita mengatakan buat Muhammadiyah aja nang dibantu aja, nang lain maraam aja. Nah jorlon luput, Pak ya. Baiknya siapakah dibagi-bagi ya. Akhirnya semua, Pak, dibagi. Termasuk waktu itu ada warga Muhammadiyah yang memberi bantuan WC. Jadi ke-10-nya nang tadi nang kada Muhammadiyah yang dapat juga
Lawan ulun ini datang menangis-nangis wae apa? Mau ucapkan terima kasih. Kenapa, Cek? Bae Muhammad kiranya ulun ini nang PIA-nya Bang di Muhammadiyah. Dia banyak erangnya. Kenapa, Cek? Maka menangis pian ini. Mana guru nang guru mana guru lain guru kuntau lain. Oh guru terima kasih banyak. Kenapa? Mai buan pian ini bantu lawan kami. Nang lain kadang-kadang nang bantu nih. Termasuk ulun alhamdulillah dibantu WC aja. Ternyata selama ini baik sebelum terbakar itu inya bihira itu di sungai. Jadi begitu rumahnya terbakar, lalu ada warga kita itu membantu WC. Coba kayak apa? Pian ini biasa aja, no WC-nya gini kayak hotel. Nah, bubuhannya apa? Tuh WC itu di sungai. Nah, bergelantungan di jembatan itu. Ya Allah, bersyukurnya tuh luar biasa. Akhirnya apa? Ya ikut di Aisyah dengan rajin. Nah itu salah satu diakonia kita, pelayanan kita kepada mereka. Jadi apa ini? Jadi sesuatu yang awalnya itu apa hilang, itu nggak masalah. Likailah taksau alama fatakum, supaya kamu tidak duka dengan apa yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Nah ini hebatnya. Jadi kalau Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kebaikan kepada kita, kita tidak terlalu euforia, tidak terlalu bangga. Enggak, ini adalah semua datangnya dari Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap apa yang berbentuk kesombongan dan setiap apa yang berbentuk kebanggaan. Dan inilah gambaran dari Allah SWT di setiap kita itu selalu menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Apakah itu ketetapan tidak baik menurut ukuran kita? Bagi Allah nggak ada, Pak. Allah tidak pernah berpikir untuk menjadikan alam, untuk menjadikan manusia ini jelek, nggak. Hanya kelihatan kita bahwa itu tidak baik, tapi di sisi Allah itu baik, Pak. Ya seperti tadi itu, nah. Kita melihat begitu terbakar rumah seseorang itu tidak baik, tapi ternyata begitu ada yang membantu entah dari mana, tidak tahu, akhirnya yang memiliki WC. Coba, karena sesuatu kegembiraan, mohon kayak itu terbakar taruh saya, bukan kayak itu Bang, itu luput juga nah kayak itu. Ini masih sesuatu yang luar biasa. Makanya ketika kita memahami surat Al-Imran, ya, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasa'u wa tanzi'ul mulka mimman tasa'u wa tu'izzu man tasa'u wa tudhillu man tasa'u biyadikal khair. Nah, innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Muhammad. Nah, ujar Rasulullah termasuk kita sekarang. Qulillahumma malikal mulk. Allah adalah penguasa mutlak. Allah adalah raja di raja. Rajanya para raja kan gitu. Penguasa mutlak Allah. Allah berkehendak apapun tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi kehendak Allah itu selalu baik gitu nah. Allah memberi terhadap siapa yang dikehendaki Allah. Allah mencabut terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu biasa aja hidup tuh kayak itu, Pak. Allah memuliakan terhadap siapa yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghinakan terhadap siapa yang diberikan, yang dikehendaki oleh Allah. Allah memberi sehat, kehendak Allah. Allah memberi sakit, kehendak Allah. Bukan kita ingin sakit, bukan kita ingin sakit, kada bahwa kita harus bersiap diri untuk sehat itu iya. Tapi satu saat bisa saja ada sakit. Apa dikira sakit itu kada bermanfaat? Bukankah Fir'aun itu menjadikan dirinya sebagai raja? Salah satu diantaranya kesombongan Fir'aun itu karena tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit Fir'aun itu, sehingga lalu menjadi orang yang sombong, merasa dirinya ana rabbukumul a'la. Jadi kalau kita itu sakit,
Itu menunjukkan tentang bahwa Allah itu mencintai kita. Supaya kamu jangan sombong benar, taulah. Nah, berisi harta kemudian dikurangi hartanya oleh Allah atau bangkrut, katakan begitu. Sebenarnya bukan bangkrut sih, cuma diambil sebagian. Nah, kita ini kadang-kadang selalu mengingat yang tidak ada, baik. Nang ada kada ingatnya, nang aleh. Nang ada banyak kan, nang ada banyak, nang kada diingat, nyata luput. Itulah baik gambaran. Nah, yang kita inginkan itu ada kalimat biyadikal khair. Ya Allah, pada tanganmu. Nah, tanganmu. Kalau orang para sahabat dan Rasulullah itu memahami tangan juga. Tetapi laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Sehingga nanti ada yang mentakwil gitu makna. Ya pokoknya dua-duanya kita gabungkan, tetapi tidak terlepas daripada ayat itu. Nah, biyadikal khair, pada tanganmu ya Allah, pada kekuasaanmu ya Allah, pada ketetapanmu ya Allah, semuanya baik. Nah, ini baru baik. Jadi ketika sesuatu itu terjadi baik, dia akan menjadi orang yang bersyukur. Apabila ketetapan itu tidak baik, dia siapkan ilmu kesabaran. Nah, nyaman benar kalau kita melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, al-imanu sinfan, atau ada lagi hadis yang lain, al-imanu nisfan. Iman itu ada dua bagian. Jadi ada ibarat duit itu ada nang sebelah. Amun nang ada duit sebelahnya kada ada gambarnya baik. Kada payu toh. Ya kalau sebelahnya ada gambar apa itu? Kalau habang tuh gambar Soekarno kan apa? Sebelahnya kada ada gambarnya, tukarkan. Nah, sebelah ada dana, ada payoknya. Salah cetak. Jadi mesti menyebelah. Al-imanu nisfan. Al-imanu sinfan. Iman itu ada dua bagian. Iman itu ada dua paruh. Paruh yang sebelah asyukru. Paruh yang sebelah sabar. Itu mesti ada. Jadi diletakkan di dalam hati kita kesiapan untuk mensyukuri, kesiapan untuk berlaku sabar. Sehingga hidup itu jalan terus, gak ada apa-apa. Seperti itu gambarannya. Jadi yang bila Allah menerima, memberikan kenikmatan kepada kita, alhamdulillah. Dan setiap hari kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir setiap salat wajib apa? Alhamdulillah 3 kali. 33 kali maksud tolong. Dalam waktu 5 kali salat wajib, 33 kali 5 berapa ya pikiran biar? Saya ulun pernah membaca itu adalah dimaksudkan karena kita ini terlalu sering tidak membaca alhamdulillah. Contoh kan dapat tinggal ngalih. Kita ini pian ini bisa duduk, ulun bisa duduk di atas kursi. Ulun bisa berpandir. Ulun pian bisa mendengarkan. Tetapi jarang kita alhamdulillah aku kawak duduk. Karena tak ucap, alhamdulillah aku kawak berdiri. Orang nak kada kau berdiri, hendak berdiri itu luar biasa. Obatnya itu bersuntik ke Singapura tuh 200 juta sekali suntik. Ini lututnya nih kada ada bebanyu, ulinya habis. Disuntik orang ujar ya. Ada orang suki di Amunta itu. Pian ke Singapura berapa bulan sekali? Gue 6 bulan sekali. Bersuntik di lintuhut nih Bang, di uli aja. Tahu ulinya kayak apa? 200 juta Pak. Kita suara bersuntik 200 juta. Nah, jadi 6 bulan 200 juta kali bagiakan setiap bulan berapa? Kan gaji kita seitu toh. Nah, kawak berdiri, kita kan ada alhamdulillah. Jarang alhamdulillah. Kawak berjalan, alhamdulillah kawak berjalan. Jarang kita berucap. Kawak berucap. Kawak kita nih berbicara nih kawan berpandir. Kali alhamdulillah. Enggak. Kawak mendengar, ada alhamdulillah. Kawak mencium, kadang baca alhamdulillah. Dan lain sebagainya. Oleh sebab itu lalu kita ini diperintahkan oleh Allah baca alhamdulillah.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 7 kalau 7 kali 5, 7 kali 4 28. Nah ini 5 gin. Subhanallah, subhanallah atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah turun, alhamdulillah, alhamdulillah 5 tambah 28 33. Supaya kita mengamalkan berzikir dengan tangan kanan. Kadang-kadang kita masih ada yang pakai tangan kiwa gitu. Nah, larangannya kan ada bang, cuman contoh dari Rasulullah ada dengan tangan kanan. Jadi berusaha tangan kanan. Ada sudah anunya nih, ketikannya kan urusan karena tasbih nang itu. Apa sekadar payu orang jual tasbih. Nah. Salahnya apa jadi jual tasbih nang itu? Orang di sini ada sudah nah baik. Nah itulah gambaran kita tentang bagaimana nikmat Allah itu. Cuman yang kita inginkan itu apa? Biyadikal khair. Pada tanganmu ya Allah, pada ketetapanmu ya Allah, semuanya baik ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Nah itu. Wa qaulullahi ta'ala dilalatun ala anna jami'a ma yajri fil afaqi wa fil anfus min khairin aw syarrin fa huwa muqaddarun minallah ta'ala. Firman Allah itu menunjukkan sesungguhnya semua apa yang berlaku di alam semesta, yang berlaku dalam diri, apakah itu baik ataukah itu jelek, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maktubun qabla khalqil khaliqah, qabla khalqil khaliqah, yang semuanya itu maktub. Maktub itu tertulis Pak. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah itu tertulis. Beda kalau orang itu menetapkan hanya dengan ucapan saja. Allah menjelaskan ucapan iya, tertulis iya juga. Lebih valid luar biasa. Kalau kita ini punya ucapan, ketetapan, ada dokumen. Nah, ada dokumennya juga. Nah, nah, buktinya nah, rapat tanggal ini tanda tangannya. Itu valid. Dibanding ulun ingat pian mbok ucap. Nah, jadi luar biasa Al-Quran itu Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya luar biasa dalam menata sebuah manajemen itu luar biasa. Kita ini kan pian suara mbok ucap ya. Ngalih mbok ucap tuh ngarannya lisan kita ini kan bisa berdusta Pak. Orang bisa berdusta. Sedangkan ada nang ininya aja orang kada percaya. Semalam ada orang datang, ya cie orang ini kada percaya lawan suratnya ini. Marah pian orang kada percaya, yang penting pian percaya dulu. Nggih. Marah orang mengadu ke pengadilan, kada usah bingung-bingung pian. Kalau memang itu adalah milik kita, kada kelain toh, sudah kayak itu. Kalau memang kada milik pian, ampun orang toh, selesai. jangan sedih-sedih. Ya kan digugat tanahnya. Sebenarnya sidin itu berisi surat. Takoni sidina menggugat itu berisi surat lah. Kada jejar ujar jana ujar tuh marah ujar. Yang penting ini dulu piana. Jadi kalau memang sidin merasa tidak senang, suruh lapor, suruh menggugat. Kenapa? Wah ngalih. Yang terakhir jalon, kalau memang ampun pian, dasar kada ke lain. Kalau memang ampun orang ke orang toh. Itu kalau Pak. Karena mengalah bio kada. Nah itu. Jadi maktubun sudah tertulis qabla khalqil khaliqah, sebelum Allah menciptakan makhluknya. Sudah ditata sedemikian rupa Pak. Ini gelas di sini. Biar tahulah. Ini Prof. Ini banyunya Prof ini ulun suah ke ke riam kanan sampai ke Balangian situ. Ini banyunya tuh mulai di atas sana Pak. Di atas sana lalu sampai masuk ke dalam ini. Ini untuk siapa? Nah, untuk siapa ini? Ini sudah ditetapkan oleh Allah banyu ini, Pak. Karena tahu pangsakan ulun ke siapa kan nih? Belum pang ini, karena masih tertutup. Kalau memang ulun nanti dipersilakan minum, ulun minum pang nang ini. Dasar sakan ulun juga tuh ketetapannya. Coba pian bayangkan nah. Kayak apa aliran air itu di atas Balangian sini sampai datang ke Buncu sini. Itu ketetapan Allah, Pak.
Ada incaan, siapa karena matar ke sini? Ada tahu kita. Kaum kah siapa karena mahandak sini? Ada tahu Pak kita. Jadi luput kalau orang itu lalu tidak meyakini terhadap Al-Qadar. Dan tertulis Pak. Ada incaan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, banyu ini sudah tertulis. Ayo, sini ada pulpennya nah. Tahu pulpen siapa nih? Nah, jadi sudah tertulis ulun di sini, pian di sini. Itu sudah ada pikiran kita. Awalnya pikiran kita memang kita memilih untuk mengikuti sholat berjamaah dan mengikuti taklim. Itu memang pikiran kita dan kita berangkat. Itulah yang ditulis dari Allah Subhanahu wa taala. Fama fata minal mahbub, apa yang tidak didapatkan dari apa yang ia kehendaki dan apa yang ia cintai, la yujibul husn, tidak mengharuskan ia untuk sedih. Wa ma hasala minhu la yujibu al farah, dan apa-apa yang ia dapatkan dari sesuatu itu tidak mewajibkan atasnya untuk berbangga. Inilah gambaran. Jadi kita selalu ada di jalur apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya jemaah yang memuliakan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Imam Muslim mengatakan, sebelum kita menghadapi segala sesuatunya, hendaklah kita itu sesuai dengan hadis Rasul, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidz dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai dibanding dengan orang mukmin yang lemah. Lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan yang dimaksud dengan mukmin yang kuat itu apa? Yang pertama al-quwatu fil aqidah. Yang kedua al-quwatu fil ibadah. Yang ketiga al-quwatu fil akhlaqil karimah. Yang keempat al-quwatu fil iktisad fil ijtimaiyah. Yang kelima al-quwatu fil iktisadiyah, dan yang keenam al-quwatu fis siyasiyah. Jadi yang dimaksud dengan mukmin yang kuat itu kita masing-masing, anak-anak kita, generasi kita, ya, kuat di bidang akidah. Kadang gula-galik tuh keimanannya itu. Dan yang kedua kuat ibadahnya, Pak. Masing-masing kita kuat ibadah. Yang ketiga kuat di bidang akhlak, di bidang perilaku itu menyenangkan gitu, kejujuran dan sebagainya. Kemudian yang keempat al-quwatu fil iktisadiyah, ekonomi juga kuat, Pak. Ekonomi juga kuat. Yang ke apa tadi? Kada ingat nah. Akidah, ibadah, akhlak, ijtimaiyah, ya, ijtimaiyah sosial, ekonomi, dan yang terakhir siyasiyah. Apa itu? Adalah politik. Jadi kita harus juga kuat di bidang politik. Kita ini terus terang kayak warga Muhammadiyah ini model tihakon kayak itu nah, kayak orang itu nah. Tapi kalau diberi kursi hakon duduk gak sih toh. Jadi Pak, kita ini kelemahan kita, alhamdulillah ini di sini ini. Makanya Erdogan itu kan luar biasa, menata bagaimana rakyat itu mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dari situ tuh diarahkan bagaimana orang tidak takut kepada orang hidup berpolitik. Inilah makanya kita membahas tentang apa al-qadar, tapi sesungguhnya kita harus punya kekuatan. Soal bahwa ketetapan Allah itu urusan Allah. Urusan bahwa kita berusaha untuk menjadi mukmin yang kuat itu urusan kita. Yang itu nanti akan disinergikan dengan keyakinan kepada kita tentang al-qadar. Kira-kira hingga sini ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.